Halo semuanya, selamat datang di PIC Talk. Hari ini kita akan mengobrol bersama salah satu penyintas COVID-19. Kita akan tanya banyak hal, dari mulai awal gejala yang dia dapat, sampai akhirnya bisa sembuh dari COVID-19. Kita akan mengobrol melalui Google Meet. Oke, selamat malam Mas Satria. Ya, selamat malam Mas Habib. Eee, Mas Satria ini, adalah teman saya sendiri waktu di SMA. Beliau ini pernah kena COVID-19, jadi beliau ini termasuk penyintas COVID-19. Dan sekarang ini saya akan tanyain beliau, gimana awal mula gejala yang ia dapat dan bagaimana penanganannya. Ya, Gimana Mas, silakan Habib. awal mula gejala yang sampean dapat ketika awal Covid? Awal-awalnya itu sebelum diungkapin sebagai COVID itu masih apa ya, kayak lemes gitu loh, Beb. Ya, Awal-awalnya itu lemes. Tiba-tiba itu mau ngapa-ngapain itu susah, kayak gampang capek gitu loh. oke, Terus tiba-tiba muncul pusing dikit-dikit. Nah, kan gara-gara lelah itu ya otomatis kan butuh istirahat kan. ya. Ya waktu istirahat itu tiba-tiba pas selesai istirahat bangun, itu tiba-tiba badan itu kayak demam tinggi. Oke, Demam tinggi, pusing, mhm, terus otomatis tambah pilek. Yang paling iya. parah sih pusingnya sih. Soalnya mau bangun itu pas berdiri itu Terus gak kuat. langsung langsung ke puskesmas atau masih di Itu rumah? masih belum. Itu karena sebenarnya sih kelihatannya sih kayak parah banget soalnya kan ada demam tinggi sih. Ya, Sebenarnya kan harus dibawa ke rumah sakit, cuman masih agak was-was gitu loh. Kayak rumah sakit tuh lagi penuh penuh waktu semua. itu. Jadi mutusin untuk isoman dulu lah kayak berobat sendiri gitu. Nah, terus, ketika berobat sendiri di rumah itu, kan pasti ke puskesmas untuk ngecek segala ya. Nah, Itu ke awal penanganannya untuk puskesmas sendiri gimana? Apakah oh itu penanganan yang masih baik? belum. Oh belum? Awalnya tuh belum ke puskesmas kan ya. Saya anu apa? Masih gimana ya? Kan sakit demam itu biasanya kalau pas SMA itu paling 2 hari 3 hari kan sembuh ya. Ya, turun sendiri Nah, nanti. kalau ini tuh lama, Beb. Seminggu itu kok belum sembuh-sembuh gitu. Akhirnya Ya, kan kenapa ini kok padahal udah diobatin, wis minum obat berapa kali terus makan udah teratur, tidur udah normal gitu. Akhirnya mutusin ke rumah sakit dulu soalnya ya gimana ya gak sembuh-sembuh ya. Akhirnya mutusin ke rumah sakit wis. Nekat itu. Akhirnya nyoba untuk antigen itu awalnya. Untuk antigen itu kena biaya 200, habis itu eh itu untuk 4 orang. Habis itu setelah antigen ternyata pas udah ngelihat hasilnya itu langsung jadi itu. mhm, Ternyata hasilnya itu tiba-tiba ya itu positif itu. positif. Nah, Terus disuruh apa aja sama, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas? oh, dari rumah sakit itu Oh, rumah sakit ya? cuman dikasih rujukan suruh ke puskesmas itu obat-obatnya Mhm, katanya dari perawatnya di sana. Akhirnya sore itu kan itu tepat siang menjelang sore kan. Akhirnya sorenya tuh ke puskesmas langsung kan soalnya gawat banget ini kok iya. apa ya pusing banget gak bisa ngapa-ngapain itu satu keluarga yang kena masalahnya. Oh, satu keluarga. Satu keluarga itu kena semua. Ya akhirnya agak gimana gitu mas. Akhirnya kan darurat sih kayak gopoh Ya, banget kan. Ke puskesmas langsung. Nah pas sampai sana itu sore-sore katanya bilang sudah tutup karena udah sore udah selesai. Akhirnya pindah lagi ya tetap tutup akhirnya pulang lah. Terus pulang akhirnya besoknya. Nah pas di puskesmas itu besoknya itu nggak apa ya disuruh ngantri teman bukan buat untuk ngambil obat malah disuruh tes lagi tapi tesnya beda kalau di puskesmas itu pakai PCR. Nah pas tes PCR itu kan keadaannya tuh ya kecewanya sih keadaannya kan lagi sakit sih lagi satu keluarga itu pusing semua butuh, Beb kayak gak kuat gitu loh Beb malah disuruh ngantri kan. iya.
buat tes PCR. Nah, setelah tes PCR itu nunggu berapa ya? Sejam hampir lah, lebih itu. Mhm. Setelah tes PCR itu ternyata nggak dapet apa-apa ya wis apa ya cuman di usek-usek gitu doang hidung gitu. Nggak dapet Terus apa hasilnya belum, hasilnya tuh nunggu berapa minggu gitu katanya. Terus obat-obatnya nunggu hasilnya katanya gitu. oke. Kalau udah tahu hasilnya positif atau katanya sih kalau positif udah pasti dapat obat. Cuman kalau negatif ya wis gitu kan. Mhm. Nah terus, Tuh. kan habis di puskesmas PCR sambil nunggu hasilnya, itu Masnya minum obat apa aja, terus makanan-makanan apa aja yang dikonsumsi Oh, saat isoman. saat isoman? Makanan-makanan yang dikonsumsi ya makan makanan biasa sih yang kayak yang berkuah lah, yang mudah ditelan. Oke, heeh. Yang mudah ditelan kayak sop-sop gitu, soto gitu. Kalau makan makanan kayak nasi doang nggak ada kuah gitu kayak ganjel di tenggorokan gitu. Soalnya kan Sakit? Eee, kalau saya kan ada amandel sih. oke. Pas saya sakit itu ada demam, batuk, pilek, pusing, amandel, asam lambung. Ya, Banyak kayak juga ya? kalau saya ya, kalau Mhm. ayah itu beda lagi. Dia kayak ada apa ya boyok ya, boyok biasa ya kali ya. Pinggang itu tadi? Tapi cuman pinggangnya agak lebih parah sih. Dia sampai nggak bisa bangun itu. Benar-benar nggak bisa bangun. Oh, oke. Saking parah ya. Terus Hmm. demam itu wis pasti, pilek, batuk itu pasti. Cuman alhamdulillah nggak ada kayak masalah pernapasan sih. Oh, alhamdulillah. Saturasi oksigen aman ya, Ti, ya? Oksigen alhamdulillah aman. Aman, oke. Cuman yang parah sih susah makan itu. Soalnya Oh, kita makan tuh ngerasain rasa pahit karena asam lambungnya itu, karena ada gas yang keluar dari lambung itu yang naik ke atas. mhm. Jadi numpuk di mulut akhirnya kalau makan tuh susah gitu, aneh gitu. Pahit-pahit semua gitu. Nah, kayak mau mual gitu. Ya itu yang susah. Harusnya kan diinfus itu sebenarnya. Ya buat Cuman tambahan gizi. cuman di rumah sakit lagi ya Penuh? penuh. Mhm. Ya udah mau gimana lagi dipaksa gitu. Gitu. Masnya sudah vaksin apa belum ini? Ya belum, Habib. Belum, Sama sekali. oke. Oh, kalau ayah sudah. Oh, ya Ayah, sudah. ayah itu udah vaksin pertama, terus Mhm. berapa minggu ya? Seminggu paling langsung kena COVID itu. Masih Oh, bisa kena COVID. jadi vaksin nggak mencegah untuk kena COVID tadi? Cuman kurang Cuma tahu kalau mengurangi heeh. kalau untuk kedua kalinya kurang tahu ya, Beb. Kayak Oke lah. gitulah. Terima kasih Mas Satria atas sharing-sharing-nya ya. Iya, Eee, sama-sama, Beb. Pengalaman sing paling tidak terlupakan mungkin, Wah, kena wah, COVID itu. saya sih sebenarnya nggak masalah sama COVID ya. Cuman masalahnya itu sama tenaga kesehatannya sih. Yang Iya katanya iya. kalau positif positif itu dapat pemantauan itu ternyata nggak dapat sama sekali. Oh gitu, oke. Habis gitu kita itu kayak dipersusah untuk apa ya? Kita kan sebenarnya ya udahlah kita nggak berharap banyak buat bansos ya. Mhm, Kita ya butuh makan kan. ya, Ya kalau caranya biar makan kan cari duit. Nah, mhm, cari duit oke. itu kayak dipersulit gitu loh, Bet. Iya Kayak kan. minta suratnya itu ribet banget. Beda kalau yang pakai duit ya. Nah iya, Itu langsung. beda banget. Mhm, Nah, bayangin kayak orang-orang yang nggak mampu gitu. mhm. Sempet kebayang gitu lah. 200.000 Bet. Buat makan Lumayan tuh, lumayan. berapa minggu itu bisa sih kan itu ya. Iya, Ya ampun gitu. Yang katanya pemantauan itu benar-benar nggak ada, Bet. nggak ada, jadi Pernah cuman kan? Ya kayak pernah kan apa nganterin teman gitu. Dia tuh kayak kesusahan banget, Bet. ya, Dia tuh kena COVID. Otomatis kan kena nggak kerja kan karena ada gejalanya dia. oke, mhm, Ya wes gejalanya kayak COVID lah, belum tentu kena COVID. Nah, ini mau dites sebenarnya. Nah, tesnya sama saya waktu itu. mhm, Habis oke. itu tak anterin ke puskesmas yang pernah saya itu kan, yang pernah saya datengin itu. Kan dia butuh kayak yang nggak ada biayanya gitu loh.
Ya, Karena kan kesulitan itu. Udah tak anterin ke sono, saya bilang, apa, "Mbak ini sakit," gitu, "ada gejala." Terus dia tanya, "Disuruh siapa?" Duh, Saya oke. bilang gini, "Saya sebenarnya nggak tahu salah apa enggak ya, keceplosan. Dari tempat kerjanya minta surat ini untuk apa, pengecekannya dia positif apa Mhm, enggak gitu, karena lagi butuh duit gitu, masuk frontalnya bilang butuh duit. Nah, ternyata dari Mbak E bilang kalau kalau untuk pekerjaan mohon maaf sini nggak bisa gitu. Gitu. Akhirnya meskipun dia ada gejalanya tetap nggak bisa karena alasan itu, karena ada oke. pekerjaan itu. Itu sebabnya kenapa ya tak pikirnya dulu awalnya itu kan apa ya, nggak dikasih surat itu karena biar orang-orang tuh nggak bepergian gitu loh. Benar, Biar nggak keluar-keluar kemana-mana, keluar kota atau apa gitu. Ternyata kalau buat kerja juga gitu Ternyata ya nggak boleh ya. sama aja. Agak gimana gitu kalau nah akhirnya kan pindah ke mana ya, nah sampai sana itu apa, nggak bisa karena kena kayak sistem zonasi gitu loh Beb. Oh, ndak Dia kan nyampe dia kan rumahnya di wilayahnya, sini, heeh, ya nggak wis ke lah salah lah. Tapi kan katanya katanya perawatnya itu suruh ke puskesmas terdekat aja biar dapat pemantauan gitu. Terus saya bilang mmm, gini, "Tapi ini darurat Dok, ini ada gejalanya. Kalau semama positif nanti tak mintain ke puskesmas terdekat aja buat pemantauannya," gitu. "Oh nggak bisa, harus di sana." Malah ribet lagi Beb. oh Soalnya iya, sebenarnya tempat di puskesmas itu udah sepi gitu loh Beb. Udah tapi nggak ada nggak yang tes-tes ditangani, tetep lagi, nggak tapi nggak bisa ditangani. ditangani gitu loh, kok malah sulit gitu. Jadi masalahnya di situ, Heeh, habis itu pindah lagi yang puskesmas dekat rumahnya. ya. Pas puskesmas dekat rumah itu malah aneh jawabannya. Dia yang dateng masuk ini dia yang apa, teman saya sendiri yang itu yang bilang, Mhm, "Dok, saya mau tes antigen karena ada gejalanya," gitu kan. Habis itu dokternya bilang gini, "Itu saudaranya ada yang positif nggak?" Gitu malah. oh, Kalau seumpama nggak ada yang positif, nggak usah antigen gitu. duh, oh gitu, Malah kayak gitu. Tapi saya ada gejalanya Dok gitu kan temennya. Ada gejala butuh hasilnya aja gitu. Tetap ya nggak bisa kalau seumpama saudaranya nggak ada yang kena, nggak boleh gitu. Ya masa ya, nunggu saudaranya kena dulu kan. kan nggak mesti Kita dari kan saudara kenanya kan, heeh, kita kan nggak bisa ngantisipasi kalau seumpama mhm, dirinya yang bener, kena. iya, Kalau mau jaga-jaga gimana kan nggak tahu dia kena apa enggak. Soalnya gejalanya ada semua. Kan yang ada gejalanya belum tentu kena kan. ya benar, Dan itu keadaannya lagi darurat juga kan, lagi butuh duit gitu, mau minta surat itu susah, minta ampun, harus yang bener, serba salah sekarang heeh, ini. harus yang punya duit aja gitu yang diladenin gitu. Ya, Kekecewaan saya sama nakes itu. jadi ini butuh sedikit perubahan di, sistem penanganan Covid ini ya, agar pasien-pasien yang seharusnya bisa teratasi juga bisa dirawat atau Iya. seenggaknya dipantau di rumahnya Nah, masing-masing. yang benar tuh dipantau lah. Kita loh waktu Ah, itu kan yang kena Covid kan berapa orang? Satu keluarga kan ya dari itu dia sini. Satu keluarga itu nggak bisa ngapa-ngapain Beb, ya kali kita disuruh berinteraksi dengan orang luar gitu loh, kayak ya serba beli-beli salah kan, makanan di nah luar. iya, Nah kalau ketularan gitu gimana? Masa kita yang ya, masa seenggaknya kita kan nggak dari makan? nah, seenggaknya dari tenaga kesehatan puskesmas itu, Nah harusnya ada kan itu, katanya kan dengar-dengar kan dari puskesmas mana itu ada yang dikirimin makanannya ya gitu. benar ada, Nah kita tuh dapat sebenarnya dari mana yo? Nggak tahu dari teman, katanya suruh daftarin aja nanti dapat makanan. Nah, tapi dapatnya itu disuruh nyamperin ke sono, nah ya kan diurus sama sono. aja lah, Ya kalau lebih ngantri, nah iya, semaput kita nanti. makanya itu. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi, sistem di rumah sakit maupun di puskesmas ya, Ya, supaya pasien seperti Mas Satria ini bisa
kemarin-kemarinnya itu bisa tertangani dengan baik. Tapi kondisi sekarang sudah alhamdulillah baik ya? Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. aman. Okelah. Ya, yang terpenting jaga kesehatan aja lah. Jangan sampai sakit. Gak cuman Bener. ribet. Wis ribet semuanya, hampir segalanya kan. Wis pusing, badan wis gak enak, Di ditambah penanganan yang kurang penanganannya enak. kayak gitu. Bener. Okelah. Terima kasih Mas Satria Ya, ya ya atas sama-sama Mas Alfred. sharing-sharing-nya. Oke. Oke, Selamat malam. Terima kasih. malam. Nah, itu tadi obrolan bersama salah satu penyintas COVID-19. Ada banyak hal yang baru kita tahu, seperti penanganan yang kurang nyaman atau hal sebagainya, dan bagaimana bisa sembuh dari COVID-19. Nantikan di episode selanjutnya bersama relawan Nakes. Sampai jumpa.